Hujan dan juga hujan yang terus terjadi Pak dalam beberapa hari terakhir khususnya di daerah Jakarta, Bogor, Depok dan juga Tangerang, Bekasi. Anda sendiri melihatnya Pak, bagaimana perakiraan cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan? Apakah hujan deras masih akan terus terjadi Pak atau seperti apa? Baik, mengacu pada sistem prediksi cuaca yang kami bangun, kemudian dengan memonitoring alat observasi kami yang kami sebarkan di banyak titik. Memang untuk beberapa 3 hari ke depan, khususnya di wilayah sebagian besar Indonesia, juga Jabodetabek ini masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang, lebat, dan sangat lebat. Dan ini perlu kita lakukan upaya-upaya penyiapan ya, utamanya mengecek kembali lingkungan kita, mengecek kembali dukungan infrastruktur di wilayah kita. Ini apakah sudah mendukung ketika potensi hujan lebat ini menghampiri di lingkungan kita. Baik, jadi artinya memang kita masih harus terus waspada ya Pak ya dengan hujan yang kemungkinan masih akan terus terjadi. Pak Eko, kita lihat BMKG ini mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir susulan. Apakah ada wilayah-wilayah yang memang harus terus berjaga atau rawan banjir? Ini seperti apa Pak Eko? Memang terkait banjir susulan ini kalau dari potensi hujan lebatnya sudah kita petakan. Informasi peringatan dininya sudah kita sampaikan ya untuk wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi potensi hujan lebat ya. Kemudian sekarang tinggal kita mengecek kembali dukungan infrastruktur di lingkungan kita. Kalau di beberapa waktu yang lalu lingkungan kita pernah terjadi banjir hebat, kemudian sekarang terulang kembali, berarti ini adalah potensi bahwasanya banjir susulan itu bisa terjadi kembali di lingkungan kita jika hujan lebat ini terjadi di lingkungan kita. Inilah yang perlu kita cermati bersama, bahwasanya kita tidak boleh sendiri-sendiri ya. Masyarakat sama dengan pemerintah daerah harus bahu-membahu untuk mengecek kembali lingkungan kita terhadap potensi adanya hujan lebat di beberapa hari mendatang ini. Ini tidak hanya hujan lebat saja, potensi diikuti oleh angin kencang dengan petir, ini juga masih berpeluang terjadi. Baik Pak Eko, tapi terkait dengan hujan lebat yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, apakah cuaca ini juga berkaitan dengan fenomena La Nina ini sebetulnya kalau menurut perakiraan dari BMKG kapan Pak puncak dari La Nina ini? Ya, sebenarnya untuk fase La Nina saat ini memang tidak terlalu berkontribusi, bahkan bisa dikatakan tidak berkontribusi terhadap perkembangan dinamika atmosfer ya di negara kita, khususnya di lingkungan kita terdekat yaitu di Jabodetabek. Hanya saja saat ini kita ini sedang masuk di penghujung musim penghujan ya, dengan di April Mei masuk di fase transisi. Inilah yang harus juga perlu dicermati atau dipahami oleh masyarakat bahwasanya di fase sekarang ini masih berpotensi terjadi hujan lebat, bahkan lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya. Juga jika ada fase panas atau sengatan matahari, itu jangan cepat puas bahwasanya sudah berakhir, tidak ada hujan lebat lagi. Itu nanti ke depan 1 dan 2 bulan mendatang kita masuk di fase transisi antara musim penghujan masuk ke musim kemarau. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak, lalu terkait dengan ramalan cuaca ya Pak, bagaimana BMKG memastikan bahwa prediksi-prediksi ini akurat begitu ya Pak ya, tingkat akurasinya cukup tinggi, terutama terkait dengan hujan lebat yang berpotensi menyebabkan bencana banjir Pak? Ya, BMKG sudah menyiapkan alat observasi atau infrastruktur yang sangat modern ya, yang sangat berkembang jika dibanding 5 tahun terakhir. Kemudian jumlah alat observasi juga sudah menyebar banyak di beberapa titik, di beberapa kelurahan kecamatan ya. Ini terus kita monitor, kita cermati untuk informasi dan data yang ditangkap ya, yang
yang di-capture oleh alat-alat observasi tersebut. Kemudian kami tingkatkan menjadi informasi yang kami oleh dalam sistem proteksi yang sangat modern, yang mana sistem proteksi ini sudah sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Ini adalah upaya bahwasanya BMKG terus menyiapkan segala piranti infrastruktur yang mendukung untuk keakuratan sistem informasi cuaca untuk masyarakat. Tentunya diharapkan informasi yang diberikan sangat dini ini oleh BMKG dapat dicermati, dapat direspon oleh semua pihak, ya, sehingga jika ada informasi kebahayaan, ini bisa kita minimalisir untuk dampaknya, sehingga tidak banyak kerugian yang bisa dialami oleh masyarakat. Baik Pak, tapi kalau dari BMKG sendiri sebetulnya langkah-langkah apa yang perlu dilakukan ya agar masyarakat ini semakin awas lagi, semakin sadar, artinya bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kesadaran terkait dengan boleh dikatakan ramalan-ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Artinya potensi-potensi banjir ini kan sebetulnya sudah diinformasikan. Bagaimana Pak Anda melihat ini? Ya, BMKG sudah melakukan upaya-upaya yang kekinian, ya, terhadap bagaimana cara memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal sosial media, ya. Nah, di situ lintas generasi juga banyak di situ hadir, banyak diskusi di situ, banyak pertanyaan yang kita respon. Ini adalah bagian upaya BMKG untuk memberikan edukasi ke masyarakat, termasuk bagaimana merespon informasi tersebut. Juga BMKG sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, baik di pesisir, di pegunungan, di desa, di perkotaan, melalui sekolah lapang BMKG. Ada sekolah lapang iklim, ada sekolah lapang cuaca nelayan, kemudian ada sekolah lapang gempa bumi. Ini adalah upaya BMKG untuk hadir di tengah-tengah masyarakat di segala sektor, sehingga diharapkan informasi yang diberikan BMKG, baik itu peringatan dini maupun informasi keselamatan dan kesejahteraan lainnya, ini bisa dipahami oleh masyarakat, sekaligus menjadikan dasar perencanaan dalam beraktivitas sehari-hari.